haji yang pertama menuju haji yang kedua, itu juga merupakan ampunan dosa bagi orang yang memperoleh haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisal jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi yang haji yang mabrur melainkan surga. Nah, pada saat ini kaji kita berkenaan dengan memuliakan hari Jumat dan juga memuliakan hari raya. Wahia katsiratun. Sunnah-sunnah di hari Jumat itu banyak, diantaranya al-ghuslu mandi. Apa yang membedakan mandi sunnah dengan mandi biasa? Bedanya di mana, Pak? Ibu, mandi sunnah dengan mandi biasa kita bedanya di mana? Di niat. Kalau kita mandi hari Jumat nggak ada niat, menjadi mandinya mandi biasa, bukan mandi sunnah. Ibu mandi wajib, mandi langsung basahin kepala, iya, tapi nggak pakai niat. Baik itu bahasa Arab maupun bahasa Indonesia nggak pakai niat, itu bukan merupakan mandi wajib, itu mandi biasa. Mandi yang biasa, al-mubah, mandi yang diperbolehkan. Tapi kalau kita niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, itu termasuk mandi wajib. Nah, begitu juga dengan mandi hari Jumat. Niatnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat mandi sunnah di hari Jumat karena Allah Ta'ala. Basahinnya dari mana? Dari yang paling kanan dulu, ya. Dari yang kanan dulu. Ya, kalau kita mandi biasa bebas, ya. Mandi biasa bebas, mau dari kanan mau dari kiri nggak apa-apa. Tapi sunnahnya dimulai dari arah yang kanan. Itu mandi sunnah. Niatnya harus pakai niat. Niatnya boleh berbahasa Arab, boleh pakai bahasa kita, boleh nggak apa-apa. Ya, karena Allah itu maha ngerti terhadap apa yang diniatkan oleh hambanya. Wa waktuhu, dan waktunya mandi sunnah di hari Jumat atau mandi sunnah di hari raya itu yadkhulu bitulu'il fajri, yaitu dimulai mandi sunnah hari Jumat itu ketika terbitnya fajar. Jam berapa kira-kira itu? Jam setelah isyrok ya. Kalau isyrok itu jam 6:10 ya. Iya. Setelah isyrok. Nah, itu kita mandi sunnah hari Jumat. Itu bagi siapa yang boleh mandi sunnah di hari Jumat setelah waktu matahari terbit itu? Bagi mereka yang punya aktivitas lain. Barangkali mereka kerja ke kantor yang nggak sempat mandi, atau bagi yang punya toko, barangkali tokonya nggak di sini, ya kebetulan di sana nggak ada kamar mandi, ya itu kita mandi sunnahnya setelah kita pulang dari masjid, selesai kita sholat berjamaah, selesai kita melakukan sholat subuh, maka niat pada saat itu mandi sunnah di hari Jumat. Jadi mandinya itu setelah subuh. Ini bagi mereka yang punya aktivitas kegiatan yang tidak memungkinkan mandi sunnah ketika akan datang sholat Jumat. Ya, niatnya di situ, ya Allah, nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah di hari Jumat karena Allah Ta'ala. Iya. Selesai kita menutup aurat, kita wudu. Ya, itu sunnahnya. Syukur-syukur sebelumnya kita wudu dulu baru mandi. Biasanya kalau kita tuh banyakan kalau mandi, saya pribadi atau jamaah sekalian barangkali ketika mandi nggak wudu dulu ya Pak ya. Banyakan kita langsung mandi. Iya. Yang banyak wudu itu kita selesai melakukan mandi baru kita wudu, ya. Nah, ketika kita selesai mandi itu, kita disunahkan untuk wudu, ya. Selesai wudu kita apa? Kita menghadap ke kiblat. Kita membaca doa selesai wudu, ya. Nah, kalau di kamar mandi kan ada
kamar mandi kita yang namanya pas-pasan, di situ kamar mandi, di situ ada WC, keluarlah kita ada toilet ya di situ. Kita keluar dari kamar mandi di dapur, kita menghadap kiblat atau kita keluar di kamar kita menghadap kiblat. Kita baca doa selesai wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambah doa lagi, membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Selesai wudu, kita membaca doa selesai wudu, kita menghadap kiblat, ditambah dengan membaca surat Al-Qadar. Apa manfaatnya, apa fadilahnya ketika kita doa membaca surat Al-Qadar? Ini Allah akan jaga kita dari berbuat zina atau kita kena zina. Ibu-ibu, barangkali ada orang yang niat jahat ingin melakukan itu ke ibu, apa namanya kalau bahasa sekarang, bukan hipnotis tuh, kekerasan seksual apa namanya yang terjadi di halte, di mana namanya, pelecehan seksual ya. Tapi kalau kita membaca doa itu, Allah hindari dari orang yang melakukan pelecehan seksual. Allah yang jaga. Jadi kita minta sandarannya kepada Allah dengan doa. Selain kita juga menutup aurat. Biasanya Bapak sekalian, itu terjadinya pelecehan seksual biasanya sumbernya dari bapak-bapak apa dari ibu-ibu? Dari kaum laki-laki apa kaum perempuan, Bu? Perempuan. Coba kalau perempuannya nutup aurat, rapi, nggak mungkin orang laki itu ada matanya mata keranjang, ya. Matanya mata jelalatan, karena pakaiannya, bodinya kelihatan, bentuk tubuhnya kelihatan, akhirnya setan masuk ke orang laki-laki, terjadilah yang namanya pelecehan seksual. Jadi sebagai seorang wanita, jaga kemuliaan dengan cara menutup aurat dan juga membaca doa selesai wudu. Nah, kalau orang menjaga ini dengan doa, insya Allah Allah hindari dari orang laki-laki yang akan melakukan pelecehan seksual. Jadi sunnah bagi mereka yang berangkat kerja, nggak ada kesempatan untuk mandi sunnah di hari Jumat, maka mandinya selesai sholat subuh. Wa yakhruju bil libasi min huduril jum'ati. Wa yakhruju bil libasi minal huduril jum'ati wal afdalu ta'khiruhu ila arwah. Yaitu mandi sunnah di hari Jumat itu yang paling utama ketika mau berangkat sholat Jumat. Kalau kita berangkat sholat Jumatnya jam 11 seperempat, jam 11 lewat 15 menit, maka kita mandi jam 11. Ya, itu paling afdol, paling utama. Jadi mandinya jam 11. Kalau kita sampai masjid setengah 12, ya mandilah jam 11 lewat ya. Nah, bagaimana supaya kita mendapat kesunahan, mendapat keutamaan? Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai ke masjid itu jam setengah 12. Jangan kurang itu. Karena kita mau baca Yasin, mau baca surat Al-Kahfi, ya. Mau baca tahlil, ya. Doain orang-orang tua kita, doain guru-guru kita di hari Jumat itu. Datanglah lebih awal ke masjid supaya dapat mengamalkan kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu al-ghusl hadiriha, yaitu dengan mandi yang utama ketika akan datang sholat Jumat. Ya, kalau kita berangkatnya dari rumah jam 11, berarti sebelum jam 11 kita sudah mandi sunnah Jumat. Begitu juga dengan mandi sunnah besok nih. Mandi sunnah
di hari raya Idul Adha. Ya mandinya kalau kita sholat Idul Adha-nya 6:30, kita kan jam 6 tuh sampai masjid tuh ya. Ya habis subuh kita mandi. Ya niat mandi sunnah di hari raya Idul Adha, kita niat mandi sunnah. Kalau kita mandinya nggak niat, itu dinilai dengan mandi biasa, nggak dapat pahala ya, nggak dapat pahala mandi sunnah di hari raya Idul Adha. Jadi segala sesuatu itu akan lebih banyak pahalanya, nilainya di hadapan Allah kalau kita niat. Niatnya boleh berbahasa Arab, boleh juga berbahasa Indonesia. Yang kedua, sunnah di hari Jumat dan juga sunnah di hari raya. Yang kedua, watajiyyinu bi ahsanis siyab, yaitu menggunakan pakaian yang baik, yang bagus. Ya, menurut kita pakaian itu bagus ya, tapi menutup aurat. Iya. Kalau kita biasa kemana-mana pakai kaos ya, pakai kaos bagus nggak? Bagus. Tapi kalau sholat, pakailah pakaian yang terbaik, yang terbagus ya. Pakaian terbagus itu yang bagaimana? Yang keindonesiaan lah kita, lengan panjang, pakaiannya nggak terlalu kenceng ya. Itu yang keindonesiaan. Kalau orang Indonesia itu, kita orang Indonesia, yang pakaiannya menutup aurat, orang Indonesia itu, ya kalau sholat itu pakainya orang Indonesia itu pakai sarung, pakai gamis, itu orang Indonesia. Pakai celana panjang boleh nggak? Boleh, tapi kalau kita dalam perjalanan. Kalau kita dalam perjalanan yang jauh, sholat Jumat, sholat hari raya Idul Adha, pakai celana panjang boleh. Tapi kalau kita berada di lingkungan kita, umpama orang kapling, sholatnya dari rumah menuju Masjid Baitur Rahmah, menggunakan pakaian yang biasa dipakai orang lingkungan Masjid Baitur Rahmah. Orang Masjid Baitur Rahmah itu kalau sholat Jumat, sholat Maghrib, itu pakaiannya lengan panjang, pakai sarung atau pakai gamis ya. Kalau ada saudara kita sholat pakai celana panjang, tapi celananya di atas, di bawah dengkul. Kalau istilah sekarang namanya celana cingkrang, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi itu bukan kebiasaan kita di Indonesia ya. Orang Indonesia itu kebiasaannya, tradisinya kalau sholat pakai sarung, pakai gamis. Nah kalau celana cingkrang, celana yang di bawah dengkul, di atas mata kaki itu untuk dalaman sarung, untuk dalaman gamis, jangan dipakai ke masjid ya. Karena akan terasa aneh. Ini orang Pondok Cabe apa bukan ya? Pakai celananya tinggi amat, terus di bawah dengkul. Ya kita pakaian pun walaupun itu sopan, tapi sopannya sesuai dengan syariat agama dan juga sesuai dengan tradisi masyarakat kita yang ada. Kalau tradisi kita di Indonesia, di kampung kita itu orang sholat itu laki-laki itu pakai peci ya, pakai peci. Pakai pet boleh nggak sholat? Yang penting nutup aurat boleh. Tapi tradisi kita mengizinkan nggak? Di masyarakat kita di Indonesia sholat pakai petnya dikebelakangin, ya itu boleh menutup aurat. Tapi tradisinya nggak seperti itu. Nah tradisi kita di Indonesia pakai peci, itu tradisi kita, ya. Jadi beribadah, berpakaian mengikuti syariat agama dan juga menyesuaikan dengan tradisi masyarakat yang ada. Itulah namanya budaya yang diislamkan ya. Budaya yang diislamkan ya. Itu seperti itu. Itulah kita berakhlak di dalam bermasyarakat. Begitu juga kita berpakaian. Ketika kita beribadah, baik hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, ataupun hari raya mingguan, gunakanlah dengan pakaian yang paling baik. Pakaian yang paling baik, yang paling bagus yang bagaimana? Wal bidu aula. Pakaian yang baik, yang bagus itu warnanya putih.
Iya. Jadi kalau kita Jumatan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, pakailah pakaian yang baik, yang utama adalah warnanya putih ya. Karena warna putih itu warna yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payalbasu as-saubal qamis. Dan disunahkan juga kalau di hari raya itu, baik hari raya Jumat, hari raya mingguan, atau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, disunahkan memakai gomis. Gomis itu kayak saudara kita nih, Pak siapa ini ya, pakai gamis itu sunnah. Jadi pakai gamis itu sunnah ya. Selain sunnah juga tradisi kita, tradisi orang Indonesia, pakai sarung, pakai gamis ya. Nah kalau di Saudi, di Arab Saudi itu supir-supir taksi, supir-supir mobil itu pakai gamis ya, pakai udang-udang itu apa namanya, imamah. Tapi kalau kita di Indonesia pakaiannya ya seperti ini orang Indonesia ya. Jadi disunnahkan di hari Jumat atau di hari raya menggunakan pakaian yang bernama gomis ya. Wal imamah war riddah. Wal imamah itu adalah sorban yang diikat di kepala. Ya, hari Jumat itu kalau kita kayak jamaah saudara kita jamaah tablik, ya itu kalau sholat pakai imamah. Kalau yang di sini, yang di leher laki-laki tuh yang diselendangin di sini, itu namanya riddah, selendang. Ya. Kalau yang namanya imamah, itu udang-udang yang di kepala. Ya, itu namanya imamah. Itu dipakainya di kepala. Kalau yang diselendangin, yang kayak sorban saya ini namanya riddah. Ya. Jadi kalau di hari Jumat itu, syukur-syukur pakai dua-duanya, pakai imamah, pakai riddah ya. Kalau belum biasa ya, orang Indonesia biasanya pakainya riddah, selendang, sorban yang dikasih di sini apa namanya, di leher ya. Kalau yang di kepala namanya imamah. Nah orang yang sholat menggunakan imamah atau riddah itu pahalanya lebih baik, lebih bagus ketimbang orang yang tidak menggunakan imamah atau riddah. Tapi kalau tidak menggunakan imamah, tidak menggunakan riddah, selendang, ya boleh, nggak berdosa, tapi lebih baik menggunakan imamah atau riddah. Wa yusannu al-khatib fi husnil hay'ah. Kalau jadi khatib itu, ya si khatib nih si imam yang hari Jumat, atau si yang khotib di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu hendaknya menggunakan dengan pakaian yang baik juga, yang terbaik. Ya, makanya kalau di masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, masjid tradisi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, biasanya si khotib itu di masjid itu menyediakan yang namanya baju gamis. Ya, umpama si khotib itu pakai sarung, pakai baju koko biasa. Nah masjid itu menyediakan yang namanya gamis. Jadi dipakai oleh khotib itu. Ya. Nah kalau di masjid-masjid ahli sunnah an-nahdiyah itu biasanya si khotib itu pakai imamah, pakai sorban yang diinin kepala. Ya kayak gini. Biasanya dikasih kayak gini nih. Kalau di masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah itu an-nahdiyah biasanya mereka gini, ininya di kepala ini nih gini Pak, ini bisa sunnah ini. Ketika memakai kita seperti ini, ada khotib, ada imam, kok pakai sorbannya di kepala begini, ini sunnah, bukan oh macam-macam itu ya, orang biasanya pakai sorban di leher begini nih, diselendangin. Ini namanya riddah kalau yang di sini. Tapi kalau imamah itu baik yang di ini udang-udang atau yang ditutup di kepala. Ini seperti ini. Nah, nanti kalau ada khotib
ada imam yang menggunakan seperti ini dia melakukan sunnah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perkara baru, memang ajarannya seperti itu dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini banyak di masjid-masjid di mana masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, masjid-masjid ahli sunnah yang tradisi keindonesiaan. Sekarang banyak orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, merasa dia paling sunnah, tapi tidak sesuai dengan tradisi kita Indonesia. Nah, tradisi kita Indonesia, ahli sunnah wal jamaahnya bagaimana? Kalau habis sholat, zikiran sama-sama, habis sholat, doa sama-sama, selesai sholat, doa sama-sama, dia baca sholawat, dia salam-salaman. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang ada di Indonesia. Orang banyak mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak keindonesiaan. Bagaimana? Habis sholat diem-dieman, zikir masing-masing, doanya masing-masing, nggak mau salam-salaman. Kalau ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, ada yang meninggal, dibacakan tahlil dari 1 sampai ke 7, ada peringatan 14 hari, ada peringatan 100 hari, ada peringatan 1000 hari, ditahlilin. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini tradisi ini ada di Pondok Cabe. Ini harus kita jaga, harus kita pertahankan ini, karena menjadi sumber keberkahan hidup buat kita. Ya, kalau kita tinggalkan tradisi ahli sunnah wal jamaah nahdiyah, nanti keberkahan akan jauh dari kita. Nah, begitu juga ketika kita ngimamin, kita jadi khotib, mimpin tahlil, menggunakan pakaian yang terbaik, ya. Jangan pakaian sholat berjamaah pakai kaos, ya. Pakai celana panjang, ya sudah, itu celananya cingkrang lagi, ya. Kalau kita tradisi Indonesia pakai sarung, pakai gamis, karena sunnah dari Nabi yaitu al-qamis, memakai komis, dan begitu juga khotib. Yang ketiga, ketika di hari Jumat atau di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, at-tanjipu min khalqatil ana wa tanbitil ibti, yaitu watanjipu, bebersih. Ini namanya bebersih. Bebersihnya kapan disunahkan kita? Ketika hari Jumat atau hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, itu disunnahkan kita bebersihnya sebelum harinya. Kalau hari Jumat itu, ya kita mulai bebersih itu dari mulai hari Kamis habis asar sampai sebelum datangnya hari Jumat, sebelum berangkat sholat Jumat kita sudah dalam keadaan bersih, ya. Kalau kita punya kumis, sarip kumis itu harus dicukur. Kalau nggak dicukur, ya dirapihin. Kalau kita punya jenggot lihyah, jenggot itu sunnah Nabi melihara jenggot, cuman jenggotnya yang rapi, ya, yang bagus, ya. Kayak Mas ini loh, jenggotnya bagus, ya. Mas Eko, ya, jenggotnya bagus, ya, masih hitam, masih tertata rapi. Kalau kita yang sudah usia di atas 50 barangkali punya jenggot, cuman sudah banyakan warnanya warna putih, ya. Walaupun warna putih boleh dipelihara jenggotnya, tapi yang rapi, jangan berantakan kemana-mana, ya. Itu sunnah melihara jenggot. Kalau punya kumis nggak dicukur, tapi dirapihkan, jangan kumisnya kemana-mana, ya. Itu nggak sunnah. Yang sunnah adalah ditata rapi. Jadi disunnahkan untuk bebersih min khalqil anah wa tanfibil ibti wa khalqil anah. Nyukur bulu itu tuh, bulu yang berada di bawah pusar, itu namanya anah. Khalqil anah, ya Bu, ya. Iya, itu di hari Kamis atau di hari Jumat suruh bersihin, iya. Itu harus dibersihin tuh. Di hari Kamis sore atau di hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat suruh bersihin. Watan bitil ibti, kalau bulu ketek disuruh cabut.
Kira-kira kita nyabut bulu ketek kuat nggak? Itu kalau bulu ketek dicabut, itu akan mengurangi, ya, kalau yang masih muda, mengurangi libido. Libido apa itu? Turun frekuensi itunya tuh, turun. Kalau bulu keteknya dicabut. Tapi kalau dicukur doang itu boleh, tapi itu tidak menurunkan yang namanya itu tuh, nggak menurunkan itu. Jadi sunnahnya bulu ketek itu dicabut. Wa qasus sarib merapihkan ini kumis, ya, atau memotong bulu kumis. Wal dhufri wa taqlimiz dhufri, yaitu memotong kuku. Jadi sunnahnya motong kuku itu di hari Kamis sore atau hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat. Itu sunnahnya. Nah, motong kuku ini juga ada pengaruhnya dengan rezeki kita. Ya, dengan keberkahan rezeki kita. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, motong kuku itu di hari Kamis sore atau di hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat. Ya, jangan motong kuku itu dengan gigi. Ada orang motong kuku dengan gigi. Kukunya digigitin dengan, iya, ibu biasanya sering nih gigitin kuku ibu-ibu. Nah, kalau kita gigitin kuku dengan gigi, itu akan mengurangi keberkahan rezeki dalam rumah tangga kita. Ya, jangan lakukan itu. Jadi kalau ingin mendapat rezeki yang neneb, yang tetap syukur-syukur meningkat, itu motong kuku itu sunnahnya di hari Kamis sore atau di hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat. Itu seperti itu, ya. Begitu juga ibu-ibu yang nggak berangkat Jumatan, ya, nggak pergi Jumatan, ya sunnah membersihkan sesuatu yang tumbuh dari badannya itu di hari Kamis sore atau di hari Jumat sebelum suaminya pulang dari masjid. Begitu juga motong kuku, ya. Wa izalatir rihi karihah. Di hari Jumat itu juga kita disunnahkan untuk bebersih dari bebauan yang enggak enak. Ya. Kalau hari Jumat laki-laki mau berangkat ke masjid pagi-pagi atau jam 9, jam 10, sarapan jangan makan pete. Jangan makan jengkol. Pete sama jengkol itu enak. Saya sebagai orang Betawi enak itu. Yang namanya pete sama jengkol. Tapi baunya nggak enak. Kalau kita sudah gosok gigi, sudah apa, tapi ketika kita berbicara ke orang lain, itu biasanya kerasa nggak baunya? Semerbak nggak itu bau jengkol? Semerbak nggak itu bau pete? Iya, karena hari Jumat itu kita kumpul dengan orang banyak, kumpul dengan jamaah, kumpul dengan masyarakat. Maka kalau makan di hari Jumat itu, yang kita nanti mau ibadah Jumat, mau kumpul dengan orang lain, hindari makanan yang makruh baunya. Ya, kalau jengkol pete itu nggak makruh dimakan. Ya, apalagi haram ya. Tapi baunya makruh. Maka hindari di hari Jumat makan jengkol, makan pete. Walaupun kita sudah gosok gigi, itu tetap aja bau. Sikat giginya sudah hilang, tapi baunya tetap ada kalau kita berbicara. Hindari makan makanan yang makruh. Wasiwakin wa ghairu jalik. Dan di hari Jumat itu atau di hari raya itu kita menggunakan siwak. Syukur-syukur. Siwak itu dari kayu yang dari orang pulang haji tuh, kayu apa namanya? Hah? Kayu apa namanya? Kayu siwak ya? Ya. Kalau tidak membawa siwak, kita kan sering pakai baju nih. Ini isyarat aja, atau pakai ujung sorban, isyarat kita siwak ya. Yang terpenting kita dari rumah, gigi kita sudah bersih, sudah gosok gigi. Tapi ketika mau sholat, baik itu sholat sunnah
baca Quran atau sholat wajib, kita bersiwak. Ya. Selain itu sunnah Nabi, manfaatnya apa siwak bagi kita sebagai umat Rasul, umat Nabi Muhammad? Yang pertama, akan menguatkan ingatan kita. Ya, jadi kalau kita sering bersiwak itu ingatan kita kuat, nggak gampang lupa. Kalau tua nanti nggak pikun. Ya, ada nggak orang pikun? Orang pikun biasanya usia berapa, Bu? 60. Suami kita udah pikun belum, Bu ya? Oh, udah setengah pikun biasanya. Kita tuh orang laki. Saya katakan kenapa setengah pikun? Karena biasanya sesuatu ada di badannya dia cari. Iya, naro kunci di kantong celana, dia cari kemana-mana, padahal ada di kantong celana, di kantong jaket. Itu namanya sudah setengah pikun. Itu biasanya dijangkit orang usia berapa? Usia 40 sampai usia 60 ya. Itu usia kita nih, usia 40 sampai 60 itu biasanya penyakit lupa. Nah, orang yang sering bersiwak ketika mau baca Quran, mau sholat sunnah, mau sholat Jumat, itu akan menjauhkan dari yang namanya pikun atau tanda-tanda pikun. Kalau sudah pikun beneran, itu orang apa cirinya? Sudah makan tapi belum makan. Ini biasanya usia 80, sudah tua, sudah manula, itu bisa terjangkit penyakit pikun. Tapi kalau orang yang rajin bersiwak ketika mau baca Quran, mau ibadah, itu Allah akan jauhkan dari yang namanya pikun. Yang kedua, orang yang rajin baca siwak, orang yang rajin bersiwak ketika mau ibadah, baca Al-Quran, sholat sunat, sholat wajib, itu akan memudahkan ruhnya keluar dan dengan mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi orang yang mau meninggal dunia, ketika dia hidupnya rajin bersiwak, nanti akhir hayatnya ruhnya gampang keluarnya. Terus kalimat lisannya pun mengucapkan kalimat tauhid, dibimbing tauhid oleh anaknya, dibimbing tauhid oleh saudaranya, la ilaha illallah, gampang ngikutin, gampang mengucapkan kalimat itu padilah orang yang bersiwak. Biasanya orang kan mau meninggal susah, disuruh disebut apa saja yang dia ingat. Tapi kalau orang yang bersiwak, pasti nyebutnya adalah kalimat Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu manfaat siwak diantaranya. Yang pertama, menjauhkan penyakit pikun. Yang kedua, memudahkan dia untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Dan yang ketiga, akan dijauhkan dari penyakit bongkok ya. Masih muda ada orang yang bongkok ya. Yaitu kalau rajin bersiwak, tulang-tulang belulangnya akan tegak, akan bagus. Itu manfaat daripada siwak. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang keempat yang disunnahkan di hari Jumat dan di hari raya, yang keempat, at-tayyibu lirrajuli wa huwa ma khafiya launuhu wa dhaharat rihatuhu. Disunnahkan bagi laki-laki itu yaitu memakai wangi-wangian. Ya, jadi orang laki-laki itu pakai wangi-wangian, sunnah buat laki-laki. Tapi yaitu jangan mencolok warnanya, ya, warnanya jangan sampai kelihatan ya. Dan baunya pun yang disenangi oleh orang. Jangan kita merasa, wah saya wangi seperti ini saya senang, tapi masyarakat senang nggak warna rasa seperti itu. Jadi pakai minyak wangi bagi laki-laki di hari Jumat atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah, tapi dengan cara baunya itu yang disenangi oleh orang. Wa abdoluhu dan abdulnya memakai wangi-wangian itu al-misku, yaitu minyak
minyak misik. Ya, minyak misik itu harganya cukup lumayan, ya, cukup mahal dah, ya. Tapi juga ada yang imitasi. Yang penting baunya enak lah. Yang penting baunya enak. Ya, jadi sesuatu yang wangi-wangian, sesuatu yang disenangi oleh masyarakat. Jangan wangi-wangian itu yang kesenang kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. 4 kesunahan di hari raya dan hari Jumat, mudah-mudahan besok hari raya Idul Adha ini dapat kita amalkan, dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk memuliakan hari raya, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, dan begitu juga hari Jumat. Ini banyak kalau saya sampaikan sampai 15 sunnah di hari raya dan sunnah juga di hari Jumat. Masih ada ya? 2 menit lagi. Ya, barangkali dari apa yang saya sampaikan, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya. Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya sedikit. Jadi besok hari raya Idul Adha itu kita disunahkan berkorban. Tapi ada orang yang melakukan korbannya korban nadar. Ya, korban nadar. Apa itu korban nadar? Korban yang wajib harus dilakukan. Umpama ibu-ibu sakit, Bu. Ibu-ibu sakit. Ya, ibu ketika sakit, ya Allah, saya kalau sehat, saya bisa pulih kembali dari penyakit lambung saya. Besok hari raya Idul Adha, saya mau kurban. Korbannya korban kambing atau korban sapi. Nah, ketika ibu berkorban kambing atau sapi di hari raya Idul Adha, karena korbannya korban nadar, maka si pengkorban sedikit pun nggak boleh ngambil daging dari daging kurban. Semuanya disedekahkan ya. Semuanya disedekahkan. Yang nggak boleh ngambil ya ibu, keluarga ibu, semuanya harus disedekahkan. Siapa itu yang termasuk bagian dari keluarga ibu? Orang yang ada di rumah ibu. Jadi karena korbannya korban nadar, maka seluruhnya harus disedekahkan. Nggak boleh diambil sebagian. Ya umpama, saya minta deh sedikit buat sate cucu saya. Jangan. Kenapa? Ini korbannya korban nadar ya. Karena suami, istri, anak, cucu itu bagian daripada keluarga inti ya, yang ada di rumah kita. Jadi seluruhnya kalau korban nadar itu harus disedekahkan. Lain lagi kalau korban yang biasa kita lakukan ya, itu kita boleh mengambil sebagian ya. Tapi kalau korban nadar seluruhnya itu disedekahkan seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang korban nadar, sebutkan ke panitia, Pak, ini daging, ini adalah korban nadar ya. Karena umpama saya kalau nanti saya berhasil punya rumah atau bikin rumah, saya bernadar mau korban kambing. Nah, dagingnya yang itu tuh jangan sampai ibu ngambil sedikit pun atau bapak ngambil sedikit pun dari korban nadar itu. Ya, kalaupun daging kambingnya dicampur dengan daging lain, tapi usahakan si korban nadar jangan sampai ngambil sedikit dari daging hewan korban yang nadar. Tapi kalau dapat bagian dari daging korban boleh, tapi bukan korbannya yang dia lakukan dari hewan yang dia korbankan itu. Kalau daging korban dari punya saudaranya, punya temannya atau punya tetangganya boleh diambil. Ya, boleh ngambil sebagian ya dari panitia yang diserahkan kepada orang tersebut. Tapi kalau daging hewan kurban yang dia nadarkan nggak boleh sama sekali. Mudah-mudahan besok kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah, bisa melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dan juga bisa berkorban
li'ilai kalimatillah, yaitu semata-mata karena kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi syafatil Fatiha wa bi mujatil Fatiha iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.